merupakan pertemuan pertama di tahun baru 2025 miladiah ya. Wajah-wajah yang di tahun lalu masih ada, alhamdulillah ya. Termasuk yang berdiri di sini. Dan ketika menginjak Januari ternyata bertepatan dengan bulan Rajab ya. Kita akan membahas beberapa aspek hukum terkait dengan bulan Rajab ini ya. Bulan Rajab ini secara umum ya, dalil yang paling sahih ya, mengenai keutamaannya ya. Bulan Rajab ini adalah termasuk bulan haram. Dalam bahasanya haram ya. Jadi ada bulan Al-Muharram, ada bulan-bulan haram atau haram. Itu harus kita bedakan. Nah, bulan-bulan haram ini ada 4. Yang terpisah tersendiri hanya bulan Rajab atau Rajab bukan barunya. Sisanya itu berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram ya. Terkait keutamaan bulan Rajab ini ya, ini sebenarnya dapat dilihat hanya di setidaknya merujuk kepada satu surat, satu ayat saja, surat At-Taubah atau surat 9 ayat 36 ya. Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim wala tadhimu fihinna anfusakum dan seterusnya. Artinya apa? Sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulannya. Di kitabillah, di kitab Allah atau ketetapan Allah, yaitu sejak Allah telah menciptakan langit dan bumi. Nah, dari yang 12 itu minha ada 4 bulan disebut arba'atul hurum, bulan haram ya. Dan dinul qayyim itu adalah agama yang lurus. Nah, apa keutamaannya? Cuma satu beberapa kata saja. Kalau tadrimu fihinna anfusakum itu saja sebenarnya. Nah, itu dalil yang paling kuat ya dari surat At-Taubah ayat 36 terkait keutamaan bulan Rajab, dan itu pun secara umum karena bulan Rajab bagian dari bulan-bulan haram gitu. Apa itu? Fala tadrimu fihinna anfusakum, yaitu jangan kalian semua mendolimi ya, diri kalian di bulan tersebut. Mendolimi itu apa? Berbuat dosa. Karena berbuat dosa itu kan mencelakakan atau mendolimi diri sendiri ya. Semua perbuatan dosa ini kalau kita dalami ya, itu adalah menjerumuskan diri kita sendiri. Nah, walaupun kelihatannya bahagia ya, kan? Orang yang korupsi ya, sekian triliun kelihatannya bahagia nggak? Oh, happy itu, apalagi cuma 6 tahun gitu. Sehingga ada yang mau korupsi ya, sekian triliun dan siap di penjara hanya 60 tahun ya. Tapi kan tidak ada yang namanya kejahatan yang akan membawa pada akhirnya kebahagiaan, tidak ada. Ya setidaknya bagi keyakinan seorang mukmin ya, di akhirat dia akan mendapatkan balasannya apa? Yang setimpal keadilan. Keyakinan kita, jadi kalau di dunia ini bisa lolos, di akhirat nggak bisa, kecuali kalau dia tidak percaya akhirat, mulai urusan. Nah, itulah yang jangan tanya.
di luar bulan haram pun tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi sehingga sebagian ulama menjelaskan ayat fala tadlimu fihinna anfusakum ini artinya berbuat dosa di bulan haram termasuk dalamnya adalah bulan Rajab itu dosanya dilipat gandakan. Ini baru kita dengar nih. Kalau biasanya kan Pak semoga pahalanya apa? Dilipat gandakan. Orang berbuat dosa semoga dosanya dilipat gandakan. Jadi kalau orang yang korupsi di bulan Rajab itu dosa besar. Berlipat-lipat tuh, ya? Korupsi pagar laut dan seterusnya. Nah, jadi itu adalah bulan yang disucikan sehingga jangan kita terjerumus dalam perbuatan dosa khususnya di bulan Rajab. Hanya ini penekanan. Jadi keutamaan bulan Rajab ini adalah di mana kita dimotivasi untuk meminimalkan perbuatan dosa, meminimalisir ya. Nah jadi itu saja sebenarnya. Walaupun kita di masjid-masjid kalau bulan Rajab itu banyak utamanya, nah ini akan kita bahas ya. Ini gimana ada yang namanya puasa Rajab, ada yang namanya sholat Rajab ya, ada yang namanya Rajab ada juga ya, ada Isra dan Mi'raj ya. Itu banyak sekali juga permasalahan itu ya. Ada yang sebagian mengatakan itu bid'ah, ada yang mengatakan itu sunnah ya. Ada yang tidak membid'ahkan dan tidak mensunnahkan. Kenapa? Ini jalan masjid juga misalnya ini. Nggak peduli maksudnya. Nah ini menjadi perhatian kita. Tetapi para ulama juga mengatakan ini bahwa selain penekanannya itu di bulan Rajab ini jangan banyak berbuat dosa, sebaliknya juga dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, itu umumnya seperti itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan melakukan amal soleh di bulan Rajab atau di bulan-bulan haram, termasuk di bulan Rajab, itu pahalanya dilipat gandakan. Nah, yang berpendapat seperti itu. Karena kalau dosa dilipat gandakan, apalagi apa? Pahala. Karena Allah itu prinsipnya adalah rahmatnya lebih besar daripada azabnya. Kalau mati wasiat kulasi kita tahu ya. Di dalam hadis Imam Al-Bukhari yang orang membunuh 99 orang. Ini mungkin profesinya pembunuh bayaran ya. 99 mungkin pembunuh bayaran profesional pun belum tentu sampai hitungan Asmaul Husna seperti itu ya. 99. Nanya ke yang ahli ibadah masih bisa tobat nggak bisa, kesel kan, dibunuh aja dia 100. Nanya ke yang orang berilmu ya, yang kan 100 lebih dari 100 masih terbuka tobat, akhirnya dia bertobat. Hanya rahmat Allah semakin lebih luas daripada adabnya. Jadi bukan berarti begini. Berbuat dosa saja dulu rahmatnya lebih besar. Bukan berarti begitu, bukan ya. Nah itu namanya ini menantang itu. Karena saya lupa riwayatnya siapa, tapi ada satu hadis begini: barang siapa yang berbuat dosa sambil ketawa-ketawa atau senyum, maka dia akan masuk neraka sambil menangis. Nah, saya lupa hadis jelasnya, tapi saya pernah mendapatkan hadis itu ya. Nanti mungkin lain waktu kita cek ya. Nah jadi itu adalah dalil yang sahih dari Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 terkait tentang bulan Rajab. Yang diperdebatkan itu adalah tentang pertama ya, kita lihat bulan Rajab ini sejarahnya. Bulan Rajab ini adalah bulan yang juga diagungkan sebelum Islam datang. Masyarakatnya juga diagungkan itu. Karena konsep bulan haram ini adalah bulan yang sudah ada sebelum Islam ada. Jadi orang-orang Arab dulu, kita sebutnya orang Arab Jahiliyah. Jahiliyah itu kan bodoh ya. Nah, mereka
tidak menumpahkan darah. Kemudian mereka juga ada tradisi berkorban. Ada yang disebut watiroh, ada yang disebut farmun. Watiroh itu adalah ada menyembelih anak unta yang untanya itu kepemilikan yang ke-100, ada semacam mistiknya gitu. Nah, itu dikorbankan. Kemudian korban itu dipersembahkan sesaji kepada berhala. Jadi konsep memberikan sesaji kepada berhala ini ya, itu sudah sangat lazim, ya, sangat lazim. Nah, jadi bulan Rajab mereka begitu, ngorbanin anak unta, ngorbanin kambing untuk berhala, mengagungkan bulan Rajab. Dan yang paling lazim di bulan haram ini mereka tidak berperang. Nah, tidak berperang. Nah, ini tidak berperang ini karena menganggap bulan itu adalah bulan suci. Jadi orang Arab jahiliyah sebelum Islam datang, kabilah gitu, mereka di antara suku sering berperang. Kayak Liga Inggris lah mungkin berperang gitu. Ya, maksud ada musimnya, ada musim jeda internasional kayak gitu ya. Nah, bulan haram itu nggak perang kan? Libur dulu. Nah, setelah bulan haram selesai apa? Perang lagi gitu. Nah, di antara para ulama mengatakan gini, apakah ketika bulan haram ini ya, hukum-hukum jahiliyah itu berlaku seperti itu, kemudian dalam Islam juga berlaku, khususnya dalam bab perangnya, karena dalam bab menyembelih jelas itu tidak boleh karena dipersembahkan berapa? Berhala ya. Tapi kan kalau bulan haram kemudian tidak boleh menumpahkan darah, itu positif kan? Itu maknanya bagus. Karena peperangan dalam Islam ini adalah pilihan terakhir. Pilihan terakhir ya. Nah, karena di dalam Al-Quran disinggung, di dalam surat At-Taubah lanjutan ayat tadi ya, 36 itu ada ayat begini lanjutannya. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Lanjutan ayat tadi. Jadi fala tatimu fihi anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Artinya apa? Perangilah kaum musyrik itu kafah secara keseluruhannya. Nah, sebagaimana orang-orang musyrik ini juga memerangi kalian tanpa tahanan dulu. Nah, jadi ini namanya asas resiprokal kita itu ya. Kalau mereka menyerang umat Islam totalitas, kita juga nyerangnya apa? Totalitas. Itu nama hukum kisos. Kan kita kisos itu begitu kan? Simple dan tidak ribet, dan itu menunjukkan keadilan kan kisos itu. Anna nafsa bil nafsi wal aini bil aini wal udhuna bil udhun dan seterusnya. Orang membunuh dibunuh lagi, menghilangkan matanya hilangkan lagi, menghilangkan hidungnya. Tapi kalau orang memperkosa, tidak bisa diperkosa lagi. Itu kan kisah itu nggak ada. Itu kisah kosa nggak boleh ya. Hanya yang disebutkan situ ya. Itu bahaya kalau menafsirkan kesana. Nah, para ulama berpendapat begini, apakah juga ayat ini menunjukkan bahwa keharaman di bulan haram untuk berperang itu di masa sebelum Islam datang berlaku juga di zaman Islam, karena itu positif. Nah, para ulama mengatakan ada dua pendapat. Berperang di bulan haram ini diperbolehkan kalau orang Islam yang pertama kali diperangi. Tapi kalau kita inisiatif memerangi terlebih dahulu nggak boleh. Itu pendapat pertama. Karena ayat begini, waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangi orang musyrik karena mereka terlebih dahulu memerangi apa? Kita. Jadi dalam Islam ini ya tidak ada istilah bila pipi kananmu ditampar dikasih pipi kiri. Nggak bisa begitu Islam tuh. Karena Islam ini waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Itu dalam surat Al-Baqarah. Pak ini tada alaikum faqadu alaihi bimisli ma tada alaikum. Jika mereka menyerang kalian, maka serang lagi sesuai dengan yang mereka serang seperti apa.
Jadi kalau ditampal pipi kanan, tampal lagi pipi kanan dia. Kalau tampal pipi dua-duanya, tampal lagi dua-duanya. Tapi di ujung itu memaafkan lebih. Nah itu yang Islam itu proporsional sebenarnya. Nah, karena itu agama Islam ini sesuai dengan fitrah ya. Karakter kita, kalau kita didolimi, dijahatin, ingin balas nggak? Ingin balas, benar ya? Dicurangi sama orang. Nah, itu kita balas lagi gitu. Nah, itu memang karakter manusia seperti itu. Nah, bagaimanapun ya. Nah, tapi memaafkan jauh lebih baik, sebagaimana Rasulullah memaafkan orang-orang kafir Quraisy, pembesar-pembesarnya ketika Rasulullah menaklukkan Makkah, namanya Fathu Makkah ya. Pada tahun ke-8 Hijri. Oh, itu kan mereka udah cuma terang aja, bukan apa ya. Rasulullah itu kalian pergi saja. Karena kalian semua dimaaf. Walaupun ada beberapa besar Quraisy yang Rasulullah kemudian memberikan hukuman kepada mereka ya, ada. Itu mungkin yang jahatnya kebangkitan ya. Jahatnya kebangkitan. Jadi pendapat pertama kata para ulama bahwa kalau di bulan haram ini tetap boleh berperang dengan syarat bahwa dia yang pernah diperangi. Jadi Hamas itu memerangi Israel dari bulan Rajab. Walaupun sekarang udah mulai hari ini yang namanya apa? Gencatan senjata, beda. Dimana gencatan senjata dengan yang tidak bisa dipegang janjinya susah itu. Bener ya? Susah ya. Coba aja gitu. 2-3 hari ya. Kuat nggak mereka? Kenapa Pak? Gencatan senjata dimulai tanggal 19 coba. Karena tanggal 20 Donald Trump dilantik, jadi dia akan mengklaim tuh kan saya jadi presiden langsung selesai urusan. Tapi kalau dia balikin, baru mau naik sudah kebakaran ya. Donald Trump ini. Pendapat kedua mengatakan bahwa apapun yang terjadi katanya itu tidak boleh berperang bulan haram. Ada pendapat yang gitu. Ini juga sebenarnya positif Pak. Kenapa? Nah, Islam ini sebenarnya agama yang tidak menjadikan peperangan itu pilihan. Ya. Bahkan ada momen-momen tertentu walaupun diserang tidak boleh perang dulu, tahan dulu. Nah, ada yang pendapat seperti itu. Tapi pendapat yang kuat adalah karena ayat ini ada ujungnya wafatul misrikin kapatan kamu wafatul kapal. Kalau diserang walaupun bulan haram harus kita balas serang. Itu pendapat yang kuat. Apalagi ada satu pendapat ya, dari para ahli sejarah yang disampaikan oleh para ulama dari kalangan tabi'in, Qatadah, oleh Abu Az-Zuhri, Sufyan Tsauri, mereka mengatakan begini, Nabi pernah berperang di perang Hawazin. Itu mereka berperang pada bulan Syawal dan sebagian itu di bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu kan bulan haram. Nah, ya boleh. Ini dalil yang dipakai orang yang memperkuat bahwa di bulan haram ini boleh berperang Islam. Yang kedua ya, terkait dengan keutamaan-keutamaan yang diperdebatkan oleh para ulama. Kalau kita lihat ya, banyak penceramah mengatakan utama bulan haram pertama ada doanya khusus, benar ya? Nah, pernah nggak di grup WhatsApp itu kan doa khusus masuk bulan Rajab, ya kan ya? Nah sebenarnya memang kalau kita lihat ya, apakah memang ya ada doa khusus ya ketika kita memasuki bulan Rajab ini? Para ulama mengatakan gini, ada satu hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Baihaqi, yang memang di hadis itu disampaikan terkait doa khusus bulan Rajab, doa dukhuli Rajab ada. Cuman hadis itu adalah hadis dhaif. Tergantung. Nah makanya ini mazhab tergantung keyakinan kita nih. Bagaimana cara memandang hadis dhaif, hadis lemah ya? Kalau kita memandang hadis dhaif atau hadis lemah bisa diamalkan boleh.
sebaik itu tidak boleh diamalkan, ya jangan diambil. Jadi ada dua pendapat juga. Tetapi ada satu hadis umum itu ya, yang setiap kali kita memasuki awal bulan Hijriah itu ada doanya. Nah ini hadisnya, hadis riwayat Imam Baihaqi juga. Nah ini hadisnya oleh para ulama banyak diamalkan hadis ini. Jadi hadis ini adalah doa yang setiap memasuki bulan Hijriah awal nih, hilal ya, itu dianjurkan untuk berdoa ini. Doanya adalah Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman wassalam wal islam. Pernah dengar itu? Biasanya doa ini ketika pas awal Ramadan. Ya benar ya. Padahal itu doa untuk setiap masuk awal bulan. Jadi awal bulan itu jangan ingat gajian doang. Tapi ingat juga doa ini. Allahumma ahilhu alaina, ya Allah, mulailah masukkanlah bulan itu alaina terhadap kami bil amni wal iman, dengan keimanan dan dengan keamanan dan keimanan, wassalamah wal islam, keselamatan dan Islam. Ini doa setiap awal bulan, termasuk bulan Rajab. Nanti sebentar lagi kan, sekarang tanggal 20 udah masuk ya. Nanti habis awal bulan, akhir bulan Rajab ini masuk ke bulan berikutnya, doa ini dianjurkan. Nah ini, jadi kalau yang mengatakan doa khusus bulan Rajab, hadisnya doa itu boleh diamalkan, tergantung. Kalau bapak-bapak meyakini bahwa hadis boleh diamalkan, sebagaimana sebagai para ulama, silakan aja. Kalau misalkan ragu, ada doa umum aja. Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam. Nah ini ingat doa-doa itu ya. Yang kedua, ya, yang diperdebatkan oleh para ulama, ada yang disebut sholat rajab, ada namanya sholat rojabiyah, rajab, sholat rajab. Nah sholat rajab ini oleh sebagian ulama ya, ada yang kemudian ya membid'ahkannya, ada juga yang mengatakan membolehkannya, ada. Tapi pada level makruh saja sebenarnya. Jadi gimana prosesnya? Ada tradisi, walaupun tradisi ini kalau di Indonesia mungkin agak jarang, belum ada. Kalau di bulan Rajab ini ya, ada sholat 12 rakaat 6 kali salam. 12 rakaat 6 kali salam. Itu pelaksanaannya adalah setelah sholat maghrib ya, pada Jumat pertama bulan Rajab. Pernah nggak mengamalkannya? Tapi di beberapa daerah ada Pak? Ada itu. Nah, jadi kalau 12 rakaat berarti kalau kayak sholat apa? Terawih itu, ya? Terawih 11 ya. Nah, 12 rakaat kan. Nah, itu ada rinciannya. Maghrib pertama di Jumat pertama bulan Rajab. Jadi habis maghrib Jumat pertama bulan Rajab. Jadi kalau Rajab itu sudah masuk hari Kamis nih, kan Jumat pertama, jadi malam Jumat ya. Nah itu ada tradisi sholat sebanyak 12 rakaat antara maghrib dan isya, 6 kali salam, membaca surat Al-Qadr 3 kali dan Al-Ikhlas 12 kali setelah membaca Al-Fatihah. Ada tradisi itu, ada. Kemudian setelah selesai membaca sholawat 70 kali, berdoa, ada doa yang khusus kan? Berdoa. Nah ini memang ada hadisnya, ada itu. Cuman sebagian ulama mengatakan ada beberapa perawi di hadis tersebut, yang itu 12 rakaat sholat Rajab namanya, itu ternyata majhul. Majhul apa? Orangnya nggak diketahui. Orangnya majhul itu tidak diketahui. Nah, jadi orangnya itu ada atau enggak, jangan gitu kan. Misterius, benar misterius. Kayak Ahmad Masiku lah. Tapi Ahmad Masiku ada.
Jadi dalam rangkaian hadis itu ada beberapa perawinya ternyata setelah dicek ini siapa orangnya. Nah, sampai ada yang menyimpulkan hadisnya palsu. Tapi jangan bilang gini, tapi palsu-palsu juga hadis bosan nggak ada. Nggak bisa begitu lah. Jadi palsu. Nah, berarti kalau palsu ini bahwa tradisi sholat 12 rakaat di malam Jumat pertama antara maghrib dan isya itu hukumnya begitu itu tidak ada, karena hadisnya hadis palsu. Khawatirnya sholatnya sholat apa? Palsu juga, pahalanya juga palsu nanti. Ya. Nah, jadi, tapi ada yang berpendapat begini. Mereka berpendapat juga dengan satu riwayat dari Anas bin Malik. Ada juga jangan ini dulu, ada pendapat. Jadi ada hadis dari Anas bin Malik ya, bahwa Rasulullah bersabda seperti ini, terjemahan sini. Janganlah kalian melupakan malam Jumat pertama di bulan Rajab. Ada hasil kata Rasulullah dari Anas bin Malik. Karena malam itu disebut oleh malaikat dengan rogoib. Hadisnya begitu. Maka tidaklah ada seorang yang berpuasa pada hari Kamis pertama di bulan Rajab, kemudian salat antara maghrib dan isya sebanyak 12 rakaat, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ada dalil itu selain yang tadi ada. Ini dari Anas bin Malik. Tapi hadis ini oleh para ulama, setidaknya Imam Ibnu Jauzi mengatakan memang hadisnya disebutkan 12 rakaat, tapi ketika dirinci bagaimana tata caranya, ini banyak yang kemudian sumbernya adalah tidak diketahui maudhu. Ini hadis itu ada di kitab Ilmu Mudin, ada Ilmu Mudin karya Imam Al-Ghazali. Nah, kalau kritikus hadis ya, yang terkenal adalah Al-Hafidh Al-Iraqi mengatakan hadisun maudhu'un, hadis palsu. Hadis palsu ya. Banyak ulama mengatakan itu adalah hadis palsu ya. Jadi kesimpulannya gimana? Kalau pendapat pribadi saya, kesimpulannya terkait dengan apakah diamalkan atau tidak, sebaiknya. Tapi di sini nggak ada proses ya, nggak ada tradisi gitu aja ya. Nggak ada, yang ada tradisi yang bisa selesai ya kan. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, mungkin pernah mendengar ketika bulan Rajab ini dianjurkan untuk banyak beristighfar, pernah nggak? Nah ini gimana dalilnya? Nah memang itu ada hadis dari Ali bin Abi Thalib ke Ali bin marfu, jadi dari Ali kemudian disambungkan ke Rasulullah, tidak ada. Marfu itu sampai ke Rasulullah, bahwa Rasulullah bersabda seperti ini, perbanyaklah beristighfar pada bulan Rajab, karena Allah setiap saat membebaskan dari neraka pada bulan itu. Dan perbanyak istighfar. Hadis ini ya, memang hadis dhaif. Kembali seperti tadi kasusnya. Kalau ini dianggap hadis dhaif, maka sebagian ulama boleh mengamalkannya, sebagian apa? Tidak boleh juga. Tapi sebenarnya memperbanyak istighfar di luar bulan Rajab pun dianjurkan nggak? Nah, coba kita tanya. Nah, kita lihat dalilnya. Berapa kali Rasul beristighfar pada saat semalam? 100. Benar ya? 100. Ya, astagfirullah. Tapi dengan astagfirullah sambil maksiat itu susah juga. Jadi memang kalau bermaksiat itu ya di satu lingkungan yang susah dihindari, memang istighfarnya jadi agak susah Pak. Agak susah. Contohnya yang Bapak ada yang pernah ke Bali kan? Ke Bali, ke pantai Pak.
Ya, tadabur alam. Karena 2 hari yang lalu saya dari Bali, untung nggak pakai aman. Tapi di hotel pun banyak orang yang pakainya kurang bahan. Jadi di sini kurang bahan. Banyak orang Indonesia punya turis-turis asing, Australia. Jadi kalau mengucap astagfirullah jadi susah juga gitu. Aduh, astagfirullah aja. Bagaimana Ustaz pakai kacamata hitam astagfirullah? Itu juga tergantung kan pandangannya kemana gitu. Jadi memang ya ketika kita ingin benar tobat, memang harus keluar dari lingkungan yang banyak potensi maksiatnya, benar. Saya tidak bisa membayangkan kalau pengajian di naik klub, bisa nggak? Kan ada kan yang gitu ya, ada bus gitu, anak kiai, staf khusus ya, sudah enggak sekarang, sudah tidak, staf khusus. Gimana coba nggak pengajian di depannya tidak menutup aurat, ya naik klub ya, mungkin pengajiannya ustaznya apa lain hal ya, jemaah pengajiannya lain gitu ya, mana sambil nanya Ustaz gimana hukumnya minum keras. Jadi memang agak susah ya. Boleh nggak kita memang berdakwah di tempat seperti itu? Iya. Di naik kelas. Atau pernah dengar nggak dalam rangka menyambut Ramadan nanti? Itu ada seorang ustaz mengisi pengajian, itu jamaahnya pekerja di lokalisasi. Ya sementara Ramadan dihubung ke ustaz gitu. Ya habis itu apa? Lanjut lagi. Dan agak susah memang ya. Jadi tobat yang benar adalah memang menghentikan perbuatan maksiat. Tapi kalau tobat sambil bermaksiat itu bukan tobat namanya. Itu samanya sambil menyelam minum bensin. Karena itu menyelam yang diminum bukan air, bensin, bahan bakar api neraka itu. Nah, jadi memang gitu ya. Jadi ada 2 pendapat ya. Memperbanyak istighfar khusus di bulan Rajab ini karena ada dalil yang dinisbatkan kepada Ali bin Thalib. Tapi dalilnya doang. Bahkan di antara para ulama mengatakan dalil yang dinisbatkan untuk memperbanyak istighfar di bulan Rajab ini yang disebut kepada Ali bin Thalib, ada satu perawinya ya, salah satu perawinya ini diduga ya, dia itu adalah seorang yang sering memalsukan hadis. Nah ini lebih gampang gitu. Tapi sebenarnya kalau istighfar di bulan Rajab memperbanyak aman-aman saja sebenarnya. Karena beristighfar ini sebenarnya itu disunahkan untuk diperbanyak. Kenapa Rasulullah 100? Nah, karena mungkin kebiasaan Rasulullah 100 ya. Karena ada dalilnya khusus ya. Dalilnya khusus. Jadi maksimal 100 lah ya. Kita jangankan 100 juga jarang gitu ya. Jarang. Ya. Paling kita berapa sih Pak? 3 kali 15 doang lah. Ya. Karena biasanya orang itu kalau bab ibadah biasanya ngambil yang singkat padat pahalanya banyak ya, ibadah. Tapi kalau bab 1 kan ya, itu kita biasanya bab ngambil yang paling banyak gitu. Jadi perdebatan memperbanyak istighfar boleh nggak? Boleh ya bisa. Ya maksimal 100 lah. Tapi dalil khusus yang menyatakan bahwa bulan Rajab memperbanyak istighfar itu dalilnya lemah. Ya, bahkan ada yang mengatakan itu palsu. Yang berikutnya lagi, berpuasa memperbanyak puasa di bulan Rajab hukumnya gimana? Nah, para ulama mengatakan begini, memperbanyak puasa ya secara khusus ya, di bulan Rajab ini ada setidaknya beberapa pendapat. Pertama,
di bulan Rajab atau di luar bulan Rajab itu adalah secara banyak dianjurkan puasa. Dan ini adalah termasuk ibadah yang seperti dianjurkannya banyak sholat. Bahkan di luar bulan haram termasuk bulan Rajab ini, Bang, bisa kita berpuasa setengah bulan, bisa nggak? Bisa. Puasa Nabi apa? Daud kan? Sekarang puasa besok. Tapi mah agak susah kalau itu ya. Sekarang puasa ya. Ada yang ngajak makan di sederhana. Besok mau puasa nih. Pagi sore kan. Besok lagi. Karena biasanya kalau yang gratis itu saya yang lewat. Jangan. Yang namanya juga gratisan. Makanya kenapa makan bergizi gratis banyak menginap, Bro. Karena kalau bab gratis itu orang Indonesia itu paling suka. Nah, jadi memperbanyak puasa pada umumnya adalah kebaikan. Tetapi memperbanyak puasa ini bagi yang mengatakan bulan Rajab itu dianjurkan karena itu termasuk adalah bulan haram. Karena di bulan haram ini adalah bulan di mana dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, itu masalahnya. Memperbanyak ibadah. Nah, ada ini pendapat jumhur nih. Mereka dalilnya adalah pertama, ada dari hadis Ibnu Mujibah Al-Bahili bahwa Nabi SAW mengatakan kepada dia, sum minal hurum waktu, berpuasa dari bulan-bulan haram kemudian tinggalkan. Berpuasanya apa? Hari ini puasa, tinggalkan hari ini puasa, berarti berbanyak. Jadi intinya bisa jadi di bulan Rajab ini juga dianjurkan untuk mengamalkan puasanya lebih dahulu, karena begitu ya, lebih dahulu. Ini udah 10 hari lagi bulan Rajab, udah berapa kali puasa ya? Ya Senin Kamis lah standar ya, sama ayam dulu ya. Nah ini ya. Kemudian ada satu hadis riwayat Imam Ahmad An-Nasai dari Usama bin Zaid. Kalau dia mengatakan kultur, nah Usama bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, lamarok tasum musyarat minasur matasum bisa. Saya belum pernah melihat engkau berpuasa 1 bulan penuh dari bulan-bulan yang ada sebagaimana engkau berpuasa di bulan Syaban. Artinya apa? Bahwa bulan Syaban Rasulullah itu hampir 1 bulan penuh apa? Berpuasa. Syaban tuh. Nah, nanti ada penjelasan khusus. Kemudian ditanya begitu, apa alasan Rasulullah memperbanyak berpuasa di bulan Syaban? Apa alasannya? Kata Rasulullah begini, dari kasyahrun, itu bulan Syaban yang kalau nasa banyak orang lalai. Kenapa? Karena bulan Syaban ini terletak antara bulan Rajab dan bulan puasa Ramadan, benar ya? Kan sekarang Rajab, nanti Syaban ya, Ramadan, habis Ramadan apa? Syaban. Yo, orang Indonesia kalau sedang Ramadan yang ditunggu-tunggu kan satu Syawalnya. Kenapa Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Syaban? Karena banyak orang yang kemudian mengabaikan bulan Syaban. Kenapa? Karena mereka lebih fokus banyak berpuasa di bulan Rajab dan nanti di Ramadan penuh. Nah itu makanya gitu. Jadi orang fokusnya memperbanyak puasa bulan Rajab nih. Nah, kan begitu dalilnya ya. Oh berarti kalau begitu, ini artinya bahwa Rasulullah secara tidak langsung menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak puasa di bulan apa? Rajab. Ya, karena biasanya orang sering kan Rajab. Nah, tapi bulan Syabannya lalai ini ya. Kalau Rasulullah mencontohkan lebih banyak lagi kan. Berarti bayangkan ya, Rajab adalah puasa, Syaban puasa, Ramadan 3 bulan puasa. Insya Allah ya ibu-ibu dietnya sukses. 3 bulan puasa ya. Nah, saya sekarang banyak yang mau kurus banyak kan? Ternyata
lifestyle atau gaya hidup untuk menjaga kesehatan, betul ya? Karena kalau orang mau sehat nih, puasa kan? Contohnya nih, orang yang mau dioperasi kan mau sehat ya, disuruh apa juga? Nggak ada ya, bapak mau puasa makan badan ada apa? Nggak ada gitu ya, pasti suruh puasa ya. Nah jadi begitu Pak. Nah jadi sampai ini sebenarnya ini kesimpulan penjelasan Imam Asy-Syaukani ya. Dia mengatakan hadis tadi menunjukkan bahwa Rasulullah kalau orang memperbanyak puasa di bulan Rajab sudah biasa. Nah sahabatnya jadi lupa gitu kan dalilnya. Nah berarti ini satu dalil memperbanyak puasa di bulan Rajab dianjurkan. Besok hari Senin nih puasa aja. Nah Selasa 10 hari puasa itu. Pas sahabat kemarin nggak masalah, silakan aja. Nah sebenarnya berpuasa itu banyak manfaatnya, bukan hanya badan sehat Pak, tapi seharusnya orang banyak berpuasa ini uang belanja pun lebih apa? Lebih, itu teori sih. Karena ketika puasa justru anggaran makan itu lebih apa? Dia kan mentang-mentang puasa mau buka di mana tuh, makannya enak dan mahal. Iya kan? Padahal kalau nggak puasa ini makannya ya sate Madura biasa. Tapi kalau puasa sate Senayan. Iya kan? Kalau puasa kan bukan di mana sate Senayan. Tapi kalau nggak puasa Madura aja di situ 25.000 kan selesai. Kalau ke sate Senayan kan wah 100.000 kan. Nah jadi rumah. Nah itu penjelasan Pak. Jadi kesimpulannya, apakah banyak berpuasa di bulan Syaban itu silakan? Ya. Nah kemudian ada hal yang sebenarnya di tradisi Indonesia nggak diamalkan sih. Menyalakan api pada malam Jumat, di setiap bulan Rajab. Tradisi kita ada nih ya? Nggak ada, alhamdulillah. Ini tuh mungkin tradisi di beberapa negara ya, tapi nggak ada di Indonesia. Nah, yang sering dipertanyakan adalah yang terakhir ya. Betulkah bahwa tanggal 27 Rajab ini adalah Isra dan Mi'raj, ada keutamaannya? Nah, itu perdebatannya banyak loh. Hanya Imam Ibnu Katsir dinukilkan dari Imam yang menetapkan bahwa tanggal 27 Rajab itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Sisanya para ulama beda-beda. Jadi pendapat itu hanya satu aja itu yang diketahui oleh banyak orang. Nah ada yang mengatakan ya bahwa yang namanya Isra Mi'raj itu ya itu di bulan Ramadan ada yang begitu, bukan di bulan Rajab. Jadi pendapat tentang bahwa ini malah istimewa nih 27 Rajab. Kenapa? Karena Isra Mi'raj, padahal para ulama juga mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini itu banyak berbeda pendapat, bukannya 27 Rajab ya. Nah itu ada yang mengatakan bulan Ramadan ya. Nah, ada yang mengatakan bulan yang lain. Dari pembahasan tadi sebenarnya secara umum ya, keutamaan yang pasti di bulan Rajab ini adalah penekanannya jangan memperbanyak perbuatan dosa kecil. Kemudian ditafsirkan oleh para ulama, kemudian sebaliknya kalau jangan memperbanyak perbuatan dosa berarti memperbanyak apa? Amal soleh. Penekanannya yaitu puasa tadi ya, puasa, istighfar, banyak istighfar. Nah, sebagian ulama mengatakan memperbanyak umroh karena Umar bin Khattab suka umroh di bulan Rajab, ada memang ini, tapi kan bukan dari perbuatan Rasulullah ya. Bahkan tidak ada satu hadis pun yang mengatakan bahwa Rasulullah memperbanyak umroh di bulan Rajab, nggak ada. Tapi kan kalau di kita ya, umroh ini bukan masalah bulannya, masalah cocok atau enggaknya. Itu maksudnya, terutama harganya. Benar kan? Kan ada bulan-bulan tertentu harga umrohnya naik ya, betul? Karena harga pesawat ya, harga hotel. Kalau kita kan nyari yang paling apa? Murah tapi mewah. Nah, saya tahu bisa terus nih, Ustaz, umroh 25 juta, hotel bintang 5 bisa.
Bisa Pak Ustaz 1 hari gitu. 1 hari ya. Pesawatnya pakai Air Asia gitu. Transitnya 10 kali gitu. Datang ke Mekah udah lemes gitu. Karena kan kalau semakin banyak transit semakin murah, betul ya? Betul. Kalau yang langsung mah. Nah, kalau jadi menurut saya, kalau umroh ini ya kita nggak usah terbatas bulan aja Pak ya. Pokoknya yang memungkinkan kita umroh bulan apapun sudah kemampuan kita lakukan saja kan dari sana. Nah, itu tergantung kebijakan Arab Saudi juga. Karena biasanya kalau sudah dekat-dekat haji, umroh ini ditutup kalau nggak salah ya. Ditutup. Karena banyak yang bablas. Ya, mau haji kan kasus mana ada yang itu dari Makassar. Dia dari umroh haji hanya di apa? Akhirnya dideportasi dan yang paling harus diperhatikan dia dihukum selama berapa tahun tidak boleh umroh lagi atau masuk haji lagi. Kan kasihan ya. 10 tahun dulu ya. Makanya jangan umroh mau bablas haji takut ketangkep. Ketangkep. Jadi maksud kalau ketangkep hajinya sah, kalaupun hajinya dilaksanakan secara umum sah. Walaupun ada fatwa itu katanya tidak sah karena melanggar hukum ini namanya umaro pemerintah. Nah itu saja. Jadi bulan Rajab ini mari kita memperbanyak, terutama mengurangi dosa ya. Yang kedua memperbanyak ibadah, terutama yang dianjurkan puasa sama istighfar. Puasa sama istighfar. Itu saja, mudah-mudahan menjadi pengingat kita semua dan bisa kita makan walaupun kita 10 hari lagi ya. Karena kajian ini bukan ketiga misalnya. Nah, kalau bukan pertama mungkin masih bisa ya. Jadi nggak apa-apa lah. Lebih baik terlambat daripada tidak terlambat ya. Terlambat masih ada terus lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.